Shalom, selamat pagi sahabat GPIB dimanapun berada. Berjumpa lagi dengan Morning Call GPIB Minggu 7 September 2025 bersama dengan saya Pendeta Korintiani Perbina Sinulingga, Pendeta Jemaat GPIB Sola Gracia Batu Licin yang ditempatkan di Pos Pelkes Tegal Rejo. Memulai kembali segala aktivitas yang masih Tuhan anugerahkan, mari kita awali dengan merenungkan firman Tuhan. Sebelum merenungkan firman Tuhan, kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah membangunkan kami dengan lembut pagi ini. Sungguh Tuhan, karena perkenanan-Mu saat ini kami masih dapat memulai kembali segala sesuatu yang menjadi bagian kami. Sungguh, bukan karena kehebatan kami, maka hari ini terjadi bagi kami. Saat ini Tuhan, kami menyediakan waktu yang terbaik untuk merenungkan firman Tuhan. Berkati setiap kami ya Tuhan, karena sungguh yang terjadi pagi ini bukan rencana manusia, namun kiranya kehendak-Mu lah yang dinyatakan atas kami. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu, telah siap merenungkan firman. Amin. Sahabat GPIB, pembacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari Filipi pasal 2, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Saya akan membacakan bagi kita sekalian dengan menggunakan Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua. Dengan judul perikop, nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, tanpa mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia dalam keadaan sebagai manusia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Sahabat GPIB, apabila ditanya lebih mudah yang mana, antara berkendara sendiri atau berkendara bersama orang lain, dengan jujur kita akan menjawab berkendara sendiri. Mengapa? Karena kalau salah arah, kita tidak diomeli. Tidak ada yang cemberut karena harus putar balik dan sebagainya. Sebab bersama orang lain kita tidak dapat memastikan apa yang dipikirkan dan apa yang dirasakan oleh orang lain itu. Lebih mudah mengantisipasi apapun untuk diri sendiri daripada mengantisipasi bersama orang lain. Namun, bersama orang lain juga bukanlah hal yang buruk. Justru melakukan perjalanan bersama dengan orang lain dapat terasa lebih mudah dengan catatan bersama orang yang satu tujuan. Kalau nggak satu tujuan, ya dia ke sana, kita yang kemari. Tapi ini bukan mau bicara soal perjalanan, melainkan sebuah keprihatinan dari Paulus. Pada saat itu, tampaknya kesatuan di antara jemaat Filipi semakin kendor, sahabat GPIB, karena perbedaan yang terjadi di dalam jemaat Filipi. Bisa jadi, ini yang menjadi alasan Paulus menasihati agar jemaat sehati dan sepikir. Sehati dan sepikir di sini bukan berarti setiap orang harus memiliki ide yang sama atau menjadi kloningan dari satu sama lain. Paulus mau bicara soal motivasi yang sama dalam membangun tubuh jemaat, yaitu semangat kasih untuk kebaikan bersama. Karena ternyata ada perbedaan motivasi di dalam jemaat. Ada yang bergerak menurut pandangannya pribadi dengan mengutamakan diri sendiri.
Padahal kehidupan berjemaat terdiri dari antara banyak orang, bukan satu orang saja. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, di tengah situasi jemaat yang seperti ini, Paulus menasihati agar kehidupan jemaat dibentuk dalam Kristus, di mana semangat kerendahan hati dan pelayanan kasih kepada satu sama lain menjadi dasar dalam jemaat. Alih-alih persaingan dan perebutan atas kuasa dan kendali, Kristus memilih gerak ke bawah, berada bersama dengan manusia dan menjadi seorang hamba. Namun jemaatnya seakan bergerak ke atas, tidak mau menatap sekitar dan abai dengan kerendahan hati. Apa yang dilakukan jemaat telah bertentangan dengan apa yang Kristus lakukan. Paulus tegas akan hal itu. Ia ingin jemaat kembali membangun kehidupan jemaat yang bukan hanya membangun internalnya saja atau perorangannya saja, tapi hubungan satu sama lain dengan sifat kasih yang merangkul. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, ketika Paulus menasihati jemaat untuk membentuk jemaat di dalam Kristus, kita tahu bersama bahwa itu bukanlah hal yang mudah. Kristus itu bertindak dengan cara yang seringkali bertentangan dengan kita manusia. Tidak mudah loh, sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan. Punya kerelaan untuk merendahkan hati di saat sekitar kita penuh dengan pementingan diri sendiri. Bisa jadi kita pun ikut mementingkan diri kita sendiri. Tidak mudah juga mengamalkan yang namanya kasih itu, di saat sekitar kita tampaknya tidak peduli juga dengan kasih. Kita pun bisa enggan untuk membagikan kasih kepada sekitar kita, karena kita takut tidak dihargai oleh sekitar kita. Tapi dari semua yang tidak mudah itu, Tuhan yang lebih dahulu merendahkan hati dan membagikan kasih kepada kita, tentu memberikan kita kekuatan untuk mampu melakukannya bagi orang lain. Sebagaimana pasal 1 ayat 6 katakan, Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai selesai. Tuhan tidak akan berhenti untuk kita, karena Dia begitu mengasihi kita. Jadi, apakah kehidupan kita bersama dengan orang lain atau komunitas kita telah mencerminkan pikiran dan perasaan yang sama seperti Kristus? Apakah kita lebih perhatikan kepentingan orang lain daripada kepentingan kita sendiri? Apakah kerendahan hati dan kasih yang merangkul telah hidup dalam pelayanan yang nyata di antara kita? Selamat merenungkannya masing-masing, sahabat GPIB dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Benar ya Tuhan, Engkau lebih dahulu merendahkan hati dan membagikan kasih kepada umat-Mu. Maka di pagi hari ini, segala ungkapan syukur juga mengingatkan kami bahwa kami pun diajak untuk bisa merendahkan hati dan membagikan kasih sebagaimana yang Engkau lakukan, ya Yesus Kristus. Ketika kami masih dapat melihat kekasih-kekasih hati kami yang ada di sekitar kami, itu juga bukan karena kehebatan kami seorang. Maka biarlah kami menjadi orang-orang yang sadar dengan siapa diri kami ini di hadapan Tuhan, sehingga kami tidak buta dan merasa bahwa diri kami adalah orang yang hebat dan yang lebih tinggi daripada Tuhan itu sendiri. Ampuni kami ya Tuhan, apabila sampai saat ini kami belum bisa mengamalkan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Kami berupaya untuk terus menjadi versi terbaik kami sebagai pengikut Tuhan yang setia. Maka dalam hari yang baru ini, bantulah kami untuk juga berupaya yang baik
menjalani segala tugas tanggung jawab yang ada, agar hari ini tidak berlalu begitu saja, tetapi dapat kami nikmati, dapat kami resapi sebagai bentuk kesempatan untuk kami bisa berguna bagi diri kami maupun sekitar kami. Terima kasih Tuhan untuk segalanya. Kami serahkan kehidupan kami dan kami percayakan masa depan kami ke dalam tangan. Amin. Demikianlah morning call di pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.